Kebanyakan dari film superhero konvensional pada umumnya sosok yang mempunyai kekuatan khusus yang tak dimiliki orang lain menjadi sosok yang dihormati dan diagung-agungkan. Namun berbeda dengan film yang berjudul Code X yang dirilis tahun 2019 ini, di mana sosok yang mempunyai kekuatan khusus tidak diperlakukan layaknya superhero pada umumnya dan malah mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat sehingga membuat para superhero melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya Bor. Economically speaking, over time, those with power were no longer in demand. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya belum lama-lama amat, di kota Lincoln City, Amerika, sebelum teknologi semakin canggih, sosok superhero atau orang yang terlahir dengan kekuatan super menjadi aset penting negara Amerika untuk membantu membangun kota masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, semua berubah saat teknologi canggih mulai merambah masuk ke kota tersebut, sehingga efek sampingnya para superhero tidak lagi dibutuhkan kekuatannya, sehingga menyebabkan banyaknya superhero yang menjadi pengangguran dan melakukan kejahatan. No, I didn't say we wouldn't hire a powered person. I said we... Is automation to today's way of manufacturing. Are out of work and more layoffs are expected. Untuk itu pemerintah menciptakan robot polisi yang diberi nama Guardian untuk memberantas kejahatan dari para superhero pengangguran yang menyalahgunakan kekuatannya untuk kejahatan ataupun kegiatan ilegal lainnya. Dan baru-baru ini juga pemerintah Amerika dihadapkan dengan masalah baru, yaitu munculnya sebuah narkotika yang ganas dan mematikan yang berbeda dengan jenis narkotika lainnya bernama PCK, yang disinyalir narkotika itu dibuat dari cairan tulang belakang para superhero yang diekstrak dan dibuat sedemikian rupa. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Connor Reed yang memiliki kekuatan super berjenis listrik, atau dalam bahasa ilmiahnya elektrokinesis, manusia yang bisa mengeluarkan atau mengontrol listrik dalam tubuhnya, yang berarti Connor tidak harus mengisi token rumah selama hidupnya, dan Connor juga mempunyai seorang ibu yang tengah sakit, sehingga Connor pun harus bekerja keras untuk pengobatan sang ibu dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Connor sendiri bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai tukang listrik dan kuli panggul, di mana di sana juga terdapat manusia super lainnya yang bekerja menggunakan kekuatan mereka untuk mempermudah pekerjaannya, dan mereka tidak membutuhkan selepan, mesin las layaknya tukang bangunan pada umumnya, hanya menggunakan jari pekerjaan pun beres. Tak lama datang sebuah drone besar berserta pihak kepolisian yang mendapat laporan bahwa di sana terdapat manusia super yang menggunakan kekuatannya secara ilegal, di mana dalam film ini manusia yang mempunyai kekuatan super harus atau wajib mendaftarkan dirinya ke pemerintahan agar diperbolehkan menggunakan kekuatannya. Yes, can I help you? We got a call about powers being used. You want to use powers? Get a permit next time. The caps off, chins to the sky. Saat di-scan oleh drone itulah terdapat satu orang manusia yang teridentifikasi sebagai seorang kriminal dan mempunyai surat penangkapan atas dirinya, sehingga langsung diamankan. Namun di sini ia melakukan perlawanan dengan menyemburkan api di tangannya, sehingga adegan beralih ke pusat kota dan diperlihatkan sebuah apartemen yang terindikasi sebagai rumah produksi pengambilan cairan tulang belakang superhero, di mana operasi itu sendiri dipimpin oleh Sung Kang yang berperan sebagai Alec Park yang berhasil meringkus beberapa orang dan mengamankan barang bukti. Kembali ke Connor yang tengah menjemput ibunya, di mana terlihat sang ibu sedang dimaki-maki oleh si pemilik toko, sehingga Connor yang melihat itu pun hampir saja mengeluarkan kekuatannya. Namun sang ibu menghentikannya karena tidak ingin masalah bertambah lebih banyak dan runyam, sehingga Connor pun mengajak sang ibu untuk pulang saja. This is coming out of your goddamn paycheck. Hey, talk to my mom now.
Keesokan harinya terlihat Connor sedang menunggu pekerjaan bersama superhero pengangguran lainnya, berharap ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan mereka, di mana tak lama datang mobil pan berwarna merah yang dikemudikan oleh Garrett yang tengah mencari orang dengan kekuatan listrik. I need electric. Class 2 at least. Nah, you don't want to fuck with them. I'm an electric. Get in the van. Malam harinya Connor dibawa Garrett ke sebuah tempat yang ternyata Connor dibayar $200 hanya untuk membuat koslet dan mematikan tegangan listrik sebesar 10.000 volt, sehingga Garrett dan rekan-rekannya bisa masuk ke dalam untuk mengambil beberapa drum yang berisikan hydro, bahan pelengkap untuk pembuatan PCK. 10,000 volts. You better be worth the money. Connor sendiri diajak bertemu dengan bos yang memperkerjakan Garrett, di mana ia bernama Marcus, seorang dengan kekuatan pembaca pikiran yang sedang melakukan pertemuan dengan orang yang memimpin The Trust, di mana The Trust sendiri adalah organisasi yang memproduksi Piske, dan atas penggerebekan di sebuah apartemen sebelumnya, Marcus diberi waktu 1 bulan untuk mengembalikan uang atas kerugiannya itu. Thinking of different ways of slitting my throat. Setelah selesai urusan dengan pemimpin The Trust, Marcus berbicara dengan Garrett bahwasanya ia tak mampu membayar Garrett sekarang atas drum-drum yang dibawa. Namun Marcus mempunyai ide, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan Connor untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. How good is that electric? The kid. Yeah, he's strong. He doesn't know how strong. Connor. More. We'll see tomorrow morning. I need time to work him. Get on it now. Got talent. Don't waste it. Keesokan harinya Alec dan rekannya pun menangani kasus pencurian hydro yang dilakukan Garrett semalam, di mana Alec penasaran dengan orang yang telah mematikan arus listrik sebesar itu, sehingga mereka pun menyelidiki manusia dengan kekuatan listrik di kota tersebut, termasuk Connor. How many electrics in town that strong? Well, I took the hydro. 200 gallons. I'll work up some names. This one's a class 5. 26, no record, still living at home. Connor sendiri kembali dijemput oleh Garrett untuk membicarakan aksi besar yang diidekan oleh Marcus, di mana ternyata mereka akan merampok sebuah bank besar di kota tersebut. Namun untuk kelancaran aksi mereka, Garrett memutuskan untuk menguji seberapa besar kekuatan Connor dan mengajarinya cara untuk mengendalikannya. See what you can do. Hold it, Connor. Setelah Garrett menguji Connor dengan cara menghidupkan beberapa lampu, motor listrik, kulkas, mesin cuci layaknya genset, Garrett menyuruh Connor menjadi seorang debt collector untuk menagih hutang, sekaligus mengedarkan beberapa barang haram tersebut. I want my money. Setelah kepercayaan Connor meningkat, ia pun mendatangi tempat kerja ibunya, dan dengan beraninya Connor mengancam si atasan agar berperilaku lebih baik kepada ibunya, dan jika tidak, Connor tidak akan segan-segan akan menyetrumnya sampai kejang-kejang. Look, I don't want any problems, okay? I'll do it. Tibalah Connor dan Garrett mensurvei bank yang akan mereka rampok untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengamanan di sana, seperti tata letak CCTV dan penjagaan. Response time is 7 minutes. We're out of there in 5. Tibalah waktu eksekusi, di mana Connor dan yang lainnya langsung masuk ke bank tersebut, di mana Garrett berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, dan Connor langsung pergi ke depan pintu berangkas untuk mematikan sistem listrik di sana. Namun alangkah terkejutnya Garrett dan Connor yang ternyata uang yang diperkirakan Marcus berjumlah $500.000 pun tidak ada, karena sudah dikosongkan setiap akhir pekan tepatnya jam 4 sore tadi, sehingga mereka hanya mendapatkan $50.000 saja. Dengan resiko yang sangat tinggi ini, sampai-sampai drone polisi pun datang untuk menangkap mereka, dan
Gareth dan Connor pun menemui Marcus untuk memberitahu bahwa aksi mereka gagal akibat kurang akuratnya informasi yang Marcus dapat. Hingga tak lama bodyguard si pemimpin The Trust berencana membunuh Marcus. Untungnya Connor mampu mencegahnya. Sepulangnya Connor ke rumah, si ibu yang menemukan uang yang banyak pun mempertanyakan dari mana Connor mendapatkannya, sehingga percecokan antara ibu dan anak pun tidak bisa dihindarkan, yang pada akhirnya si ibu pun tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Come on. Mom, please. Just pressing her brain up against the skull. Saat keluar itulah Connor dihampiri oleh Alec dan rekannya yang sudah mengikuti dan memata-matai Connor, di mana Alec membawa Connor ke kantor polisi untuk diinterogasi dan menanyakan apakah tragedi pencurian Hydro, perampokan bank, dan gosip tentang keterlibatannya dengan Marcus benar. Namun di sini Connor membantah dan mengatakan tidak tahu apa-apa, yang sekalipun tahu Connor tidak akan memberitahu informasi sedikit pun. Look, Connor, you got mixed up with some bad people. Setelah dibiarkan bebas, Connor dijemput oleh Gareth untuk dibawa ke tempat Marcus. Yang setiba di sana Marcus langsung membaca pikiran Connor. Takutnya Connor membocorkan rahasia mereka. Don't blink. Kept his mouth shut. Connor pun mengatakan informasi penting saat diinterogasi bahwa PCK yang sudah mereka sita rencananya akan dibakar dalam waktu dekat, sehingga Connor memiliki ide untuk mendapatkan PCK-nya kembali. Namun di sini Connor memutuskan untuk membuat perjanjian. Jika ia mampu mendapatkannya kembali, Marcus harus menyerahkan pacarnya bernama Nia yang seorang penyembuh untuk mengobati ibunya. That's sweet. You know, we got a deal. Can't do it here. Way too many cameras. Main streets are gonna be worse. Seperti biasa, Connor dan Gareth pun mengamati terlebih dahulu tempat yang akan dilalui mobil polisi yang membawa PCK, di mana jalur yang akan dilalui adalah zona terlarang drone terbang dan melintas, sehingga Connor dan yang lainnya bisa sedikit lebih tenang karena bantuan tidak akan datang. No fly zone starts right there. Main and 5th. And that's where we should go. Dengan bantuan para anak buahnya Marcus, Connor dan Gareth memblokir jalan yang akan dilalui mobil tersebut, dan disinilah Connor harus mengeluarkan semua kemampuan dan kekuatannya untuk melumpuhkan robot polisi yang ada. They're in the no-fly. All right. Dan alangkah terkejutnya Connor, di mana setelah mendapatkan barang yang diinginkan, anak buah Marcus malah membunuh para polisi itu. Dan tak hanya itu, mereka membunuh rekannya Gareth, di mana usut punya usut bahwa Marcus tidak ingin menyerahkan Nia begitu saja kepada Connor dan enggan membagikan hasilnya dengan Gareth. Yes. 118 is entering zone 1. Have clear the target. The LCPD! Drop your weapons immediately! Setelah melihat semua yang terjadi, faktanya bahwa Marcus mengkhianati mereka, Connor pun memilih untuk bekerja sama dengan Alec untuk meringkus Marcus, di mana saat waktu penggerebekan tiba, Marcus dan anak buahnya terlihat sedang melarikan diri, namun mereka berhasil dikejar oleh Gareth untuk membalaskan dendam atas kematian dua rekannya. Where are you going? No, I can give you Sutcliffe, but if that's not good enough for you, then just... Gotta be right about this. 109 are in position. We have eyes on location. 108's in the sky, ground units on the move. Gareth pun berhasil menembak Marcus dan membuatnya sekarat, namun tidak dengan anak buahnya yang memang kebal terhadap peluru, sehingga Gareth dan Connor pun harus bekerja sama untuk melawannya.
Markus yang tengah sekarat pun menyuruh Nia menyembuhkannya, namun di sini Nia yang sudah muak, benci, dan jijik terhadap Markus pun memilih untuk mengabaikannya saja. For Freddie and Maddie. Dan di sini terdapat fakta menarik yang ternyata Nia bukan menyembuhkan atau menghilangkan bekas lukanya, melainkan hanya memindahkan luka atau penyakit tersebut pada tubuh Nia itu sendiri. It's not that simple. Why not? It could kill me. Dengan fakta tersebut, perasaan bimbang dan bergejolak-gejolak, Connor tetap membawa Nia ke rumah sakit untuk menyembuhkan ibunya. Namun Connor yang masih memiliki hati nurani pun tak mau mengorbankan seseorang untuk kesembuhan si ibu dan kebahagiaan pribadinya, sehingga Connor menghentikan penyembuhannya tersebut dan mengikhlaskan ibunya untuk pergi selamanya. Love you. Dan tamat. Harta, tahta, janda, kekuatan, jabatan, kedudukan perlu tanggung jawab yang besar. Sedikit kata untuk hari ini adalah sebaik-baiknya dirimu jika kamu berada di tempat yang salah, semua yang kamu miliki tidak ada gunanya. Saya undur diri, salam Rokokopai.